Akun-akun kas dan instrumen keuangan. Yang pertama ada akun kas umum. Akun kas umum adalah akun utama pada hampir semua organisasi karena hampir semua penerimaan dan pengeluaran mengalir melalui akun ini. Sebagai contoh, yang pertama ada akun utama. Yang kedua, akun kas umum ini dilibatkan pada hampir semua penerimaan dan pengeluaran akun kas. Yang kedua, akun impres. Akun impres adalah rekening bank yang digunakan untuk mengeluarkan pembayaran tunai untuk aktivitas berulang yang unik. Akun ini juga dikenal sebagai sistem impres yang merupakan metode pembukuan kas kecil. Sebagai contoh, ada pembayaran penggajian, yang kedua khusus pengeluaran, dan yang ketiga khusus penerimaan. Selanjutnya, yang termasuk dalam akun-akun kas dan instrumen keuangan adalah yang pertama akun bank cabang. Akun bank cabang berguna untuk membangun relasi pada komunitas lokal dan memungkinkan dilakukan sentralisasi pada level cabang. Contohnya yang pertama adalah untuk sentralisasi pada level cabang-cabang yang memiliki akun bank tersendiri. Yang kedua, dana kas kecil impres. Akun kas kecil dengan jumlah yang ditetapkan lebih dahulu yang disediakan untuk pengeluaran insidentil. Kas ini digunakan untuk pengeluaran yang berjumlah kecil yang bisa dibayar dengan lebih mudah bila memakai kas dibandingkan dengan memakai cek. Akun kas impres ditetapkan dengan cara yang sama seperti akun bank impres, tetapi khusus untuk pengeluaran-pengeluaran yang berjumlah kecil. Contohnya adalah untuk pengeluaran kas dalam jumlah yang kecil. Selanjutnya adalah setara kas. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid yang siap untuk dicairkan menjadi kas serta bebas risiko perubahan nilai yang signifikan. Contohnya yang pertama adalah misalnya deposito atas unjuk dan money market fund. Yang kedua, investasi yang dengan mudah diubah kembali menjadi kas dan tidak ada risiko signifikan pada nilai tukarnya. Yang kedua, instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah aset keuangan ataupun dokumen permodalan yang nantinya bisa diperdagangkan. Yang sebagai contoh, yang pertama adalah investasi dalam surat berharga berupa surat utang dan sekuritas saham, instrumen derivatif, dan hedging. Kas di bank dan siklus-siklus transaksi. Gambar ini menunjukkan hubungan antara kas di bank dengan siklus-siklus transaksi dalam perusahaan. Yang pertama, siklus perolehan modal dan pengembaliannya, yang dimana perusahaan mendapatkan kas dari penerbitan saham dan kas berkurang saat membayar dividen. Yang kedua, siklus pembelian dan pembayaran, yang dimana kas berkurang untuk membayar utang usaha. Yang ketiga, siklus penggajian dan personalia, yang dimana kas berkurang untuk pembayaran gaji, bonus, pajak penghasilan, dan pajak karyawan. Yang keempat, siklus penjualan dan pengumpulan piutang, yang dimana kas bertambah dari penjualan tunai atau dari piutang usaha yang dibayar. Pembahasan tentang hubungan antara kas di bank dan siklus-siklus transaksi lainnya memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama, menunjukkan pentingnya pengujian audit atas berbagai siklus transaksi terhadap pengauditan kas. Yang kedua, membantu dalam pemahaman lebih lanjut pengintegrasian berbagai siklus transaksi. Kesalahan penyajian yang tidak dapat diungkapkan melalui rekonsiliasi bank. Yang pertama, tidak menagih atau tidak mengirim faktur kepada pembeli. Yang kedua, penggelapan kas dengan cara mencegat kas sebelum penerimaan kas dicatat dan mendebet akun kerugian piutang. Yang ketiga, pembayaran ganda atas suatu faktur dari penjual. Yang keempat, pembayaran tidak semestinya atas pengeluaran untuk keperluan pribadi direksi. Yang kelima, pembayaran untuk pembelian bahan baku fiktif. Yang keenam, pembayaran kepada pegawai melebihi jam kerja sesungguhnya. Yang ketujuh, pembayaran bunga kepada pihak berelasi melebihi tarif bunga normal. Pengujian atas rekonsiliasi bank mengungkapkan kesalahan penyajian, seperti yang pertama, cek yang belum diuangkan ke bank tidak dimasukkan ke dalam daftar cek masih beredar, walaupun cek tersebut telah dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Yang kedua, penerimaan kas oleh klien yang terjadi sesudah tanggal neraca telah dicatat klien sebagai penerimaan kas tahun yang diperiksa. Yang ketiga, penerimaan kas beberapa waktu sebelum akhir tahun buku dan telah disetorkan ke bank pada bulan yang sama, tetapi dicantumkan dalam rekonsiliasi bank sebagai setoran dalam perjalanan. Yang keempat, pembayaran sebuah utang wesel dan telah didebitkan langsung ke saldo bank oleh bank, tetapi tidak dicantumkan dalam catatan klien. Yang ketiga, pengauditan akun kas umum. Dalam pengujian atas saldo akhir akun kas umum, auditor harus mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat untuk menilai apakah kas telah ditetapkan secara wajar dan telah diungkapkan sesuai dengan 8 tujuan pengauditan saldo. Berikut metodologi pengauditan akun saldo kas akhir tahun.
Tahap 1. Mengidentifikasi resiko bisnis klien yang memengaruhi kas. Resiko bisnis klien dapat muncul dari kebijakan manajemen kas yang tidak tepat. Oleh karena itu, auditor harus memahami resiko dari kebijakan dan strategi investasi klien, termasuk pengendalian manajemen untuk menghadapi resiko tersebut. Tahap 1. Menetapkan pelaksanaan dan menilai resiko inherent. Saldo kas bersifat tidak material pada sebagian besar audit, tetapi transaksi kas yang memengaruhi saldo itu hampir selalu material. Oleh karena itu, sering terdapat potensi salah saji dalam kas. Berikut tahap 1 menilai resiko pengendalian. Pengendalian internal atas saldo kas akhir tahun dalam saldo kas umum dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pengendalian atas siklus transaksi yang memengaruhi pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas. Yang kedua, rekonsiliasi bank independen. Tahap 1 menilai resiko pengendalian, meliputi tindakan-tindakan berikut. 1. Membandingkan data pembayaran dengan cek atau transfer. 2. Memeriksa setoran ke bank. 3. Memeriksa keberurutan pengguna cek. 4. Merekonsiliasi semua hal yang menyebabkan perbedaan. 5. Merekonsiliasi total pendebitan. 6. Merekonsiliasi total pengkreditan. 7. Mereview transfer bank yang terjadi. 8. Tindak lanjut cek. Tahap 2. Perancangan dan pelaksanaan pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi. Saldo kas dipengaruhi oleh semua siklus yang lain. Sejumlah besar transaksi akan mempengaruhi kas, dan transaksi kas akan diaudit melalui pengujian atas transaksi-transaksi pada siklus-siklus. Tahap 3. Perancangan dan pelaksanaan prosedur analitis. Auditor biasanya membandingkan hal-hal yang direkonsiliasi dengan rekonsiliasi tahun sebelumnya. Auditor juga bisa membandingkan saldo akhir kas dengan saldo akhir kas bulan lalu. Gambar ini merupakan schedule audit untuk rekonsiliasi bank. Untuk lebih detail, teman-teman bisa membaca di buku Pengauditan Berbasis ISA halaman 868. Tahap 3. Perancangan dan pengujian rinci saldo kas. Tujuan yang paling penting dalam audit kas pada pengujian atas rinci saldo adalah keberadaan, kelengkapan, dan ketelitian. Berikut penerimaan konfirmasi bank. 1. Auditor biasanya memperoleh konfirmasi langsung dari semua bank. 2. Auditor dapat mengirim permintaan kedua. 3. Dalam konfirmasi bank, auditor juga meminta konfirmasi tentang kredit bank. 4. Saldo dalam akun di bank yang telah dikonfirmasi oleh bank harus ditelusuri ke jumlah yang tercantum dalam rekonsiliasi bank. Ini merupakan gambar konfirmasi standar untuk lembaga keuangan. Untuk lebih jelas, teman-teman bisa melihat dalam buku halaman 870. Yang berikut memeriksa aktivitas bank setelah akhir tahun buku. Cut-off laporan bank merupakan laporan bank sebagian yang dikirimkan oleh bank langsung kepada auditor atau secara online ke catatan elektronik akun klien di bank. Berikut pengujian rekonsiliasi bank. Prosedur pemeriksaan rekonsiliasi bank yang pertama, memeriksa ketelitian dalam perhitungan rekonsiliasi. 2. Menelusur saldo dalam konfirmasi bank. 3. Menelusur cek yang ditarik dan dicatat sebelum akhir tahun buku yang tercantum. Yang keempat, menyelidiki semua cek yang signifikan. Yang kelima, menelusur setoran dalam perjalanan ke cut-off laporan bank. Yang keenam, memeriksa semua unsur rekonsiliasi lain dalam laporan bank dan rekonsiliasi bank. Gambar ini merupakan gambar jenis-jenis pengujian audit yang digunakan untuk kas umum di bank. Untuk lebih jelas, teman-teman bisa membaca di buku halaman 874. Risiko tinggi terjadi ketika perusahaan berinvestasi dalam sekuritas atau instrumen derivatif yang kurang liquid, terutama jika investasinya besar dibandingkan total aset. Perusahaan jasa keuangan berisiko tinggi karena volume dan jenis instrumen yang diperdagangkan. Auditor harus memahami risiko dari kebijakan, investasi klien, dan cara manajemen menanganinya. Faktor risiko inheren instrumen keuangan meliputi tujuan manajemen investasi, kompleksitas instrumen, pengalaman masa lalu, dampak faktor eksternal, kompleksitas standar akuntansi, dan penilaian nilai wajar. Auditor harus memahami desain dan efektivitas pengendalian internal terkait investasi, termasuk inisiasi, otorisasi, pengolahan, pengukuran nilai wajar, dan pengungkapan. Manajemen harus memiliki strategi investasi, pemahaman risiko, serta prosedur penggolongan dan inisiasi instrumen keuangan.
Pengujian transaksi meliputi pembelian, penjualan, hedging, laba rugi, serta pendapatan bunga dan dividen. Auditor biasanya mengandalkan laporan manajer investasi untuk memeriksa transaksi dan menguji pembayaran atau hasilnya. Prosedur analitis kurang relevan untuk saldo akhir instrumen keuangan karena fluktuasi. Namun, bisa digunakan untuk menguji kewajaran pendapatan bunga dan dividen. Auditor juga dapat membandingkan persentase investasi antar kategori nilai wajar untuk menilai perubahan strategi atau risiko. Pengujian saldo akhir instrumen keuangan dimulai dengan daftar aktivitas investasi, termasuk saldo awal, pembelian, penjualan, laba atau rugi, dan saldo akhir. Tujuan utama audit adalah memastikan keberadaan, keakuratan, nilai realisasi, kelengkapan, serta penyajian dan pengungkapan sesuai standar. Auditor meminta konfirmasi pialang untuk memverifikasi investasi akhir tahun dan transaksi terkait. Konfirmasi memastikan keberadaan, kelengkapan, dan keakuratan, serta mencegah pencatatan ganda kas. Pengujian kelengkapan penting untuk derivatif, dan pengujian nilai realisasi tergantung jenis sekuritas dan standar akuntansi. Berikut terdapat tabel yang berisi tujuan audit saldo dan pengujian rinci saldo untuk akun-akun instrumen keuangan. Pertimbangan penting dalam pengauditan kas umum adalah kemungkinan terjadinya kecurangan atau fraud. Prosedur-prosedur yang bisa menentukan kecurangan dalam penerimaan kas antara lain konfirmasi piutang usaha, pengujian yang dilakukan untuk mendeteksi yaping, membandingkan orderan dari pembeli dengan penjualan dan penerimaan kasnya, memeriksa persetujuan dan dokumen pendukung untuk menghapus piutang dan rentetan penjualan. Memulai dengan rekonsiliasi bulan sebelumnya dan membandingkan semua unsur dalam rekonsiliasi dengan bukti pengeluaran cek dan dokumen lain yang dilaporkan pada laporan bank. Membandingkan semua cek yang diuangkan dan setoran ke bank dalam laporan bank dengan jurnal pengeluaran kas dan jurnal penerimaan kas. Memeriksa bahwa semua unsur rekonsiliasi dalam rekonsiliasi bank mencerminkan unsur-unsur dari rekonsiliasi bank dan jurnal yang belum terrealisasikan di bank. Auditor menggunakan pengujian kas untuk menentukan apakah hal-hal di bawah ini telah dilaksanakan. Semua penerimaan kas disetorkan ke bank. Semua setoran ke bank telah dicatat dalam catatan akuntansi. Semua pengeluaran kas terbukukan dibayar oleh bank. Semua yang dibayar oleh bank telah dicatat. Suatu pengujian kas meliputi 4 tugas rekonsiliasi. Merekonsiliasi cek-cek yang dibayar bank dan membayar secara elektronik dengan pengeluaran yang dicatat dalam jurnal pengeluaran kas pada periode yang direkonsiliasikan. Merekonsiliasi saldo pada laporan bank dengan saldo di buku besar pada akhir periode yang diuji. Merekonsiliasi saldo pada laporan bank dengan saldo di buku besar pada awal periode pengujian kas. Merekonsiliasi penerimaan kas yang disetor ke bank dengan penerimaan yang dicatat dalam jurnal penerimaan kas pada periode yang direkonsiliasi. Pengujian transfer antar bank. Ada beberapa hal yang harus diaudit pada daftar transfer antar bank. Ketetapan informasi pada daftar transfer antar bank harus diperiksa. Tambahan transfer antar bank harus dicatat dengan baik pada bank penerimaan maupun penyetor. Tanggal pencatatan pengeluaran dan penerimaan untuk setiap transfer harus menunjukkan tanggal pada tahun buku yang sama. Pengeluaran dalam daftar transfer antar bank harus dengan benar dimasukkan ke dalam bank atau dikeluarkan dari cek dalam perjalanan dalam rekonsiliasi bank akhir tahun. Penerimaan dalam daftar transfer antar bank harus dengan benar dimasukkan ke atau dikeluarkan dari setoran dalam perjalanan dalam rekonsiliasi bank akhir tahun. Pengauditan akun-akun instrumen keuangan. Dalam pengujian saldo instrumen keuangan akhir tahun, auditor harus mengumpulkan bukti yang cukup dan akurat untuk mengevaluasi akun-akun instrumen keuangan. Sebagaimana nampak dalam neraca, telah disajikan dengan wajar dan diungkapkan dengan tepat, sesuai dengan 8 tujuan auditor saldo yang digunakan untuk pengujian rincian saldo, yakni keberadaan, kelengkapan, keakuratan, penggolongan, pisah batas,
kecocokan saldo, nilai bersih bisa direalisasikan, dan hak.